Seri 11 Bukek Xiansu. Suling Emas Naga Siluman. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 54. Paduka cepat berlindung di balik dinding itu, kata Cisian. Pangeran Qian Liong makin kagum kepada Cisian dan tanpa banyak cakap dia pun menurut. Dia cepat lari ke dinding itu dan Cisian lalu berdiri menghadang di depannya, melindungi pangeran sambil melintangkan suling emasnya di depan dada. Dengan adanya dinding bukit itu di belakang pangeran, ia dapat lebih mudah melindungi sang pangeran terhadap serangan dari depan, tidak khawatir kalau pangeran itu dilarikan orang dari belakang. 3 orang datuk itu kini sudah berdiri di depannya. Iblis cilik, sekarang tiba saatnya engkau akan mampus di tangan kami, menebus dosa yang kau lakukan ketika kau membunuh Su Okey dan Ngo Okey, kata Ji Okey dengan suara mengandung kemarahan. Mereka berdua tewas karena kejahatan mereka, dan agaknya kalian bertiga pun tak lama lagi akan menyusul mereka. Iblis-iblis tua macam kalian ini kalau tidak cepat disingkirkan ke neraka, di dunia hanya akan mendatangkan malapetaka bagi manusia lain saja, kata Cisian sambil menggerakkan sulingnya. Ia sengaja mengerahkan kaikangnya dan suling itu mengeluarkan suara melengking seperti ditiup saja. Pada saat itu, tingkat kaikang Cisian sudah mencapai tempat tinggi sekali karena ia memperoleh latihan Swat Im Sinkang dan Fiang Sinkang dari pendekar siluman kecil. Maka, biarpun sesungguhnya ia belum mencapai tingkat untuk dapat membunyikan sulingnya tanpa ditiup seperti yang dapat dilakukan oleh suhengnya, Kam Hong, ketika bersama suhengnya mempelajari ilmu pedang Kim Xiao Kiam Sut, ilmu pedang suling emas, namun berkat latihan tenaga sinkang yang luar biasa dari Pulau Es. Ia dapat memperoleh kemajuan sedemikian pesatnya sehingga kini ia mampu juga melakukan hal luar biasa itu. 3 orang datuk itu kagum bukan main. Mereka pun tahu bahwa untuk dapat menggerakkan suling sampai mengeluarkan suara seperti ditiup, dengan nada naik turun, sungguh bukan hal mudah. Tanpa hikang dan sinkang tingkat tinggi jangan harap akan dapat melakukan hal itu. Toa Okey Suloti sekali ini tidak mau kepalang tanggung. Mereka bertiga harus mampu merobohkan gadis ini dan merampas putra mahkota untuk menebus kekalahan-kekalahan mereka yang berturut-turut terhadap para pendekar sakti. Jimoy dan Kau Samte, kalian tahan gadis ini dan aku akan menangkap pangeran, kata orang pertama dari Imkan Ngo Okey. Ucapan itu saja sudah meyakinkan hati Cisian bahwa munculnya 3 orang datuk sesat ini bukan semata-mata untuk membalas kematian Su Okey dan Ngo Okey, melainkan juga untuk menangkap sang pangeran. Mungkin ini merupakan tujuan utama mereka dan ia pun merasa agak lapang dadanya. Betapapun juga, kalau 3 orang datuk sesat ini ingin menangkap sang pangeran, hal itu berarti bahwa sang pangeran tidak akan dibunuh, melainkan ditangkap untuk kepentingan lain yang tentu saja akan menguntungkan 3 orang datuk sesat itu. Hal ini menguntungkan dirinya, karena kalau 3 orang itu berusaha membunuh sang pangeran, tentu saja amat sukar baginya untuk melindunginya. Serangan jarak jauh saja tentu akan mampu membinasakan pangeran itu. Akan tetapi ia membentak sambil memutar sulingnya lebih keras lagi sehingga suara lengkingan nyaring terdengar semakin meninggi. Maut sudah menanti kalian, masih banyak laga. Darah itu menerjang ke depan dan langsung ia menyerang Toa Okey. Sulingnya berubah menjadi gulungan sinar emas yang mengeluarkan bunyi melengking-lengking nyaring. Toa Okey tentu saja maklum akan kedahsyatan serangan ini, maka dia pun cepat mengelak. Akan tetapi sebelum dia sempat membalas, atau sempat menjauhkan diri untuk menangkap sang pangeran, darah itu sudah memburu dan mendesaknya terus sehingga tubuh kakek ini telah terkurung oleh gulungan sinar emas. Memang Cisian seorang darah yang cerdas. Ia tahu bahwa kalau ia sudah terkurung oleh Ji Okey dan Sem Okey, akan sukarlah baginya untuk menghalangi datuk pertama ini yang hendak menangkap pangeran. Oleh karena itu, begitu menyerang ia sudah mendesak Toa Okey. Melihat betapa Toa Okey terkurung gulungan sinar yang menyilaukan mata dan mengeluarkan suara yang melengking-lengking itu, Ji Okey dan Sem Okey segera menerjang maju dan mengeroyok. Akan tetapi Cisian tidak menjadi gentar. Sinar sulingnya makin panjang dan tebal, membuat gulungan besar yang menyambar-nyambar dan seolah-olah membelit 3 orang lawannya. Akan tetapi tetap saja yang menjadi sasaran utama serangan sulingnya adalah Toa Okey. Siasat Cisian ini memang berhasil baik. Toa Okey menjadi bingung karena dia sama sekali tidak mampu keluar dari kurungan sinar emas itu, betapapun dicobanya. Selalu jalan keluarnya tertutup oleh serangan yang amat hebat dan biarpun Toa Okey telah memiliki sinkang amat kuat yang dapat membuat tubuhnya kebal,
namun menghadapi serangan suling, ini dia sama sekali tidak berani mengandalkan kekebalannya. Dia sudah cukup mengenal keampuhan suling itu dalam pertempuran pertama menghadapi darah yang lihai ini. Sedangkan Ji-ok dan Sem-ok yang tadi telah diberi tugas untuk mengeroyok Qi-Xian, kini mengerahkan seluruh tenaga dan kepandaian untuk mengeroyok darah itu tanpa sedikit pun peduli kepada sang pangeran. Dengan demikian, untuk sementara waktu, Qi-Xian tidak perlu khawatir bahwa pangeran akan dilarikan musuh. Betapapun juga, 3 orang lawan yang mengeroyoknya adalah datuk-datuk kaum sesat yang berilmu tinggi sekali. Mereka bertiga itu masing-masing memiliki ilmu yang luar biasa. Toaoke yang merupakan tokoh pertama itu memiliki kedua lengan yang selain penuh dengan tenaga sinkang amat kuatnya, juga dapat mulur memanjang sampai 2 meter, dan gerak-geriknya juga amat aneh. Bahkan kedua lengan kakek yang seperti lengan gorila penuh bulu ini berani menangkis melawan suling emas tanpa terluka. Kalau saja senjata di tangan Qi-Xian itu tidak sehebat itu, mengeluarkan sinar gemilang dan mengandung getaran suara dahsyat, agaknya akan sukarlah bagi darah itu untuk melindungi dirinya dari ancaman kedua tangan Toaoke. Adapun Ji-ok, wanita yang bertopeng tengkorak itu, memiliki ilmu kiamci, jari pedang. Jari-jarinya yang berkuku panjang itu mengeluarkan hawa pukulan yang tajam dan berhawa dingin. Jangankan sampai jari tangan itu mengenai kulit lawan, baru hawa pukulannya saja sudah dapat melukai tubuh lawan. Untung bahwa Qi-Xian telah digembleng oleh Suma Qianbu, mempelajari sinkang dari Pulau Es sehingga sama sekali ia tidak repot menghadapi kiamci yang berhawa dingin itu. Sedangkan orang ketiga yang mengeroyoknya, Sem-ok biarpun tingkat kepandaiannya tidak melebihi Ji-ok, namun kakek ini amat licik, cerdik dan banyak akal. Juga ilmu silatnya Tian Te Hongi, angin hujan bumi langit, amat luar biasa, membuat tubuhnya seperti gasing berputaran dan dari putaran itu kadang-kadang mencuat pukulan-pukulan maut. Qi-Xian harus menghadapi serangan 3 orang yang sifatnya berbeda-beda ini, namun kesemuanya amat berbahaya. Memang harus diakui bahwa darah itu telah mewarisi suatu ilmu yang dalam jenisnya tiada keduanya di dunia. Ilmu pedang suling emas aseli yang mengandung semua segi kekuatan ilmu silat yang dahsyat, juga dibantu dengan tenaga kaikang yang dilatihnya bersama Kam Hong. Semua ini ditambah lagi dengan ilmu sinkang yang diterimanya dari Suma Qianbu membuat ia menjadi seorang ahli silat yang sukar dicari tandingannya. Akan tetapi, betapapun juga, Qi-Xian hanyalah seorang dara yang baru berusia 18 tahun lebih, masih muda remaja dan pengalamannya dalam hal mengadu ilmu silat, dibandingkan dengan 3 orang lawannya, tentu saja kalah jauh sekali. Maka, ketika 3 orang pengeroyoknya itu mulai memperlebar jarak, Qi-Xian menjadi repot sekali. Ia harus pontang-panting ke sana-sini, melalui jarak yang agak lebar itu, untuk mencegah mereka agar jangan sampai seorang di antara mereka mempergunakan kesempatan untuk menculik sang pangeran. Dan karena itu, mulailah Qi-Xian merasa kewalahan. Ia tidak mungkin dapat mengerahkan semua tenaga dan kepandaian untuk dipusatkan menyerang kepada seorang lawan saja karena 2 orang lawan lainnya selalu akan mencegahnya dan terpaksa ia harus membagi-bagi serangannya itu. Hal ini tentu saja membuat serangannya menjadi kurang kuat dan tidak cukup kuat untuk merobohkan lawan. Kalau hanya bertanding 1 lawan 1, ia merasa yakin akan dapat merobohkan lawan dalam waktu yang tidak lama. Sayang keadaan tidak menguntungkan dan ia mulai terhimpit. Tiba-tiba terdengar suara lengkingan tinggi dari jauh. Suara itu makin lama makin keras dan nadanya naik turun seperti mengimbangi lengkingan suara yang keluar dari suling di tangan Qi-Xian. Su Heng. Seruan ini hanya keluar dari hati Qi-Xian, akan tetapi hampir saja ia celaka. Mendengar lengkingan suara suling itu, hatinya dipenuhi perasaan yang mengguncangkan batinnya. Ada rasa gembira, girang, terharu bercampur aduk menjadi satu, membuat gerakan sulingnya menjadi kacau dan pada saat itu, pukulan kiamci yang dilakukan Ji-ok menuju ke arah lehernya. Untung pada detik terakhir Qi-Xian dapat mencurahkan perhatiannya lagi, menjadi waspada dan cepat ia miringkan tubuhnya. Bret! Ujung leher bajunya terobek. Qi-Xian terkejut dan maklum bahwa menghadapi pengeroyokan 3 orang ini ia sama sekali tidak boleh lengah, maka ia pun kembali mencurahkan perhatiannya. Sementara itu, suara melengking dari jauh itu makin lama semakin nyaring dan akhirnya 3 orang pengeroyok Qi-Xian itu menjadi kacau gerakan-gerakannya. Kiranya suara melengking-lengking itu merupakan suara yang mengandung daya serang luar biasa terhadap batin mereka.
Tiga orang itu merasa seolah-olah telinga mereka ditusuk-tusuk oleh suara itu, jantung mereka ditarik-tarik dan sukar sekali bagi mereka untuk dapat mengumpulkan perhatian. Cisian maklum siapa yang telah membantunya. Suara suling itu tidak meragukan lagi. Maka timbullah semangatnya dan membayangkan betapa ia kini dapat bertemu dengan suhengnya mendatangkan kegembiraan sedemikian besarnya bercampur keharuan yang mendalam sehingga ketika ia menggerakkan sulingnya dengan kekuatan yang lebih besar karena timbul semangatnya, kedua matanya basah dan di atas kedua pipinya nampak air mata. Akan tetapi gerakan sulingnya semakin hebat sehingga berturut-turut ia dapat menotok pundak Sam Okai dan Pak Haji Okai. Dua orang datuk itu terkejut dan juga terheran-heran bagaimana kini darah ini bertambah lihai. Juga mereka bingung oleh suara melengking itu yang tanpa mereka sadari telah banyak mengurangi kelihayan gerakan mereka yang menjadi kacau. Toauk maklum bahwa darah itu dibantu oleh orang pandai, apalagi kakek ini melihat betapa ada bayangan beberapa orang berkelebatan disusul dengan lenyapnya sang pangeran, maka dia pun lalu mengeluarkan suara bersuit nyaring dan tiga orang datuk itu lalu melompat jauh dan melarikan diri. Cisian tidak mengejar, bahkan tidak mempedulikan mereka lagi. Ia menyimpan sulingnya, lalu menoleh ke kiri. Suheng, serunya memanggil karena dari kiri tadi datangnya suara suling melengking itu. Dan muncullah Kam Hong. Mereka berdiri saling berhadapan, dalam jarak kurang lebih 10 meter. Sejenak mereka hanya saling pandang saja dan air mata menetes turun membasahi pipi Cisian semakin deras. Sumoy. Suheng. Cisian lari dan Kam Hong juga melangkah maju, kedua lengan mereka berkembang. Suheng. Ah, Suheng. Mereka saling tubruk dan saling peluk. Cisian menangis terisak-isak ketika didekap oleh kedua lengan itu. Terasa benar oleh mereka berdua betapa amat rindu hati mereka terhadap diri masing-masing. Terasa benar oleh mereka betapa pertemuan ini seperti tetesan air jernih kepada tanah kering mereka yang kehausan akan cinta kasih, yang penuh kerinduan. Terasa benar oleh mereka bahwa mereka itu sesungguhnya saling mencinta. Terasa dalam dekapan itu. Suheng, Suheng, kenapa kau tinggalkan aku begini lama? Cisian mengeluh dengan suara diselingi isak tangisnya. Sumoy, kau maafkan aku. Keduanya tidak bicara lagi. Apa perlunya bicara? Getaran yang keluar dari seluruh tubuh mereka sudah mengucapkan 1000 kata yang dapat dimengerti dengan jelas oleh masing-masing. Mereka saling mencinta. Mereka merasa sengsara kalau saling berpisah. Mereka berbahagia kalau saling berdekatan. Cukuplah ini. Suheng, berjanjilah, engkau takkan meninggalkan aku lagi, selamanya. Cisian berbisik, merasa betapa tangan Suhengnya mengelus rambut kepalanya dan ia memperketat dekapannya, seolah-olah ia ingin menyatukan dirinya dengan Suhengnya agar tidak sampai saling terpisah lagi. Tidak, Sumoy, tidak lagi. Cisian mengangkat mukanya. Mereka saling berpandangan, penuh rindu. Kasih sayang terbayang jelas di mata mereka. Melihat muka yang basah itu, ingin sekali Kam Hong menunduk untuk mencium, untuk menghisap air mata yang membasahi muka itu, akan tetapi pendekar ini menahan hasrat hatinya dan hanya menggunakan jari-jari tangan untuk mengusap air mata itu. Jari-jari tangannya gemetar dan hatinya terharu sekali. Sudah lama ia sengaja menjauhkan diri dari Sumoynya ini, karena kesadarannya tidak mau menerima kalau dia jatuh cinta kepada Sumoynya yang sepatutnya menjadi keponakannya ini. Akan tetapi, sekarang dia tahu benar bahwa dia sungguh amat mencinta darah ini. Padahal, Cisian baru berusia 18 tahun, dan dia sudah 31 tahun. Ah, ini tidak boleh terjadi, pikirnya dan dengan halus dia melepaskan rangkulannya. Sumoy, bagaimanakah engkau bisa berada di sini dan dikeroyok oleh 3 orang Imkan Ngo-Okai itu? Karena mereka itu hendak membalas dendam atas kematian Su-Okai dan Ngo-Okai. Ah, engkau telah membunuh 2 orang manusia iblis itu? Ya, bersama dengan seorang pendekar dari Kunlun Pai, dan selain itu, mereka juga hendak menangkap pangeran. Mana dia? Cisian baru sekarang teringat kepada pangeran itu dan menengok, melepaskan dekapannya dan kelihatan bingung melihat betapa tempat itu sunyi dan tidak nampak sang pangeran di situ. Siapa yang kau cari? Pangeran mahkota? Dia tadi di sana, di dekat dinding gunung itu. Ah, kemana dia? Cisian lalu berteriak memanggil Pangeran Qian Liong. Akan tetapi tidak terdengar jawaban. Ketika aku tiba di sini sudah tidak ada pangeran di situ, Sumoy.
Ah, celaka. Tentu ada yang telah melarikannya. Begitu banyak orang sakti memperebutkan sang pangeran. Kita harus mengejar si penculik. Cisian berloncatan ke atas tebing dan memandang ke kanan kiri, namun sunyi saja tidak nampak bayangan pangeran atau penculiknya. Sumoy, orang yang sudah mampu melarikan pangeran dari depanmu dan depan para datuk Imkan Ngooke tanpa kau ketahui dan juga tanpa mereka ketahui, tentulah bukan orang sembarangan dan sukar untuk dikejar begitu saja tanpa kita ketahui kemana larinya. Sekarang lebih baik kau ceritakan semuanya, Sumoy. Nanti kita akan mencarinya bersama. Cisian yang masih terlalu gembira oleh pertemuan ini, segera melupakan sang pangeran dan mereka lalu duduk di atas rumput yang tebal di bawah pohon yang rindang. Dan mulailah Cisian menceritakan semua pengalamannya semenjak Kam Hong meninggalkannya. Tidak ada yang dilewatinya dan memang pengalamannya aneh-aneh dan amat menarik sehingga Kam Hong mendengarkan dengan kagum dan tertarik sekali. Tentang pertemuannya dengan pendekar siluman kecil Sumakian Bu dan istrinya dan pengalaman mereka bersama yang aneh-aneh ketika berlomba kuda dan ketika menghadapi ular hijau raksasa. Mendengar penuturan tentang Sumakian Bu, Kam Hong menarik napas panjang. Semenjak dahulu, aku kagum sekali kepada Sumatai Hiap dan beruntung engkau dapat bertemu dengannya, bahkan kemudian menerima latihan sinkang dari Pulau Es. Engkau sungguh beruntung, Sumai. Pantas saja tadi kulihat engkau demikian hebat dan memperoleh kemajuan pesat dalam ilmu Kiamsut, terutama sekali penggunaan sinkangnya. Tidak tahunya engkau telah mewarisi ilmu sinkang dari Pulau Es. Hebat, hebat. Dan aku kagum sekali, Cisian melanjutkan ceritanya. Tentang pengalamannya di Kunlun Pai, tentang jago muda Kunlun Pai Chia Han Beng yang berjiwa patriot. Kemudian betapa ia bertemu dan melindungi Pangeran Qian Liong sampai di tempat itu, tentang pembakaran kuil Xiao Limpai dan lain-lain. Kam Hong menarik napas panjang. Aku girang sekali mendengar betapa engkau telah memperoleh banyak pengalaman berharga, Sumoy. Aku pun sudah mendengar tentang pembakaran kuil Xiao Limpai itu, sungguh hal yang amat patut disesalkan. Memang tindakan kaisar itu amat sewenang-wenang, akan tetapi pangeran mahkota lain lagi dengan kaisar, Su Heng. Dia benar-benar seorang pangeran yang amat bijaksana. Lalu Cisian menceritakan tentang tindakan pangeran yang menentang kaisar, bahkan telah membebaskan 8 orang pendekar Xiao Limpai yang sudah terkurung dan terancam maut. Mendengar suara ini, Kam Hong mengangguk-angguk dan memandang kepada Sumoynya dengan sinar mata penuh kagum. Sumoynya itu kini bukan seperti sebelum mereka berpisah. Dia teringat betapa Sumoynya ditinggalkannya sebagai seorang dara yang lebih pantas disebut seorang anak-anak, masih amat kekanak-kanakan. Akan tetapi sekarang, yang duduk di depannya adalah seorang wanita dewasa, sudah matang, dan dari sepasang mata yang jeli dan indah itu mengandung sinar yang cerdas dan tabah, membuatnya terpesona dan memandang penuh kagum. Melihat keadaan Su Hengnya ini, hati Cisian berdebar dan mukanya berubah merah, naluri kewanitaannya merasa betapa pandang mata Su Hengnya itu penuh dengan kekaguman. "Ai, Su Heng, apa sih yang kau pandang?" tanyanya manja, ingin mengembalikan sifat kekanak-kanakannya yang selalu manja kepada Kam Hong untuk menutupi rasa malunya. Dan Kam Hong pun tersadarlah. Dia menunduk, mukanya sama merahnya dengan wajah Cisian, dan dia menarik napas berulang kali, lalu mengangkat mukanya memandang dengan jujur dia berkata, "Aku sungguh terpesona olehmu, Sumoy. Sungguh kagum, betapa dalam waktu tidak terlalu lama saja engkau kini telah menjadi seorang pendekar wanita yang gagah perkasa, yang bersemangat dan berani membela kebenaran, dan yang telah dewasa, telah masak sebagai seorang wanita yang luar biasa cantiknya." Dapat dibayangkan betapa jantung Cisian terasa seperti melompat-lompat saking gembiranya, akan tetapi juga ia tenggelam dalam perasaan jengah, malu. Senyumnya dikulum dan pandang matanya hanya melalui kerling. "Ih, Su Heng. Jangan memperolokku." "Tidak, Sumoy, sungguh aku kagum kepadamu dan aku girang sekali. Tidak percuma engkau juga ikut mewarisi ilmu Kim Xiao Kiamsut." "Sudahlah, Su Heng, jangan terlalu memuji. Semua pengalamanku telah kuceritakan, sekarang aku ingin mendengar ceritamu semenjak kita saling berpisah. Kemana saja engkau pergi, Su Heng, dan kenapa engkau meninggalkan aku sendirian?" "Aku merantau dan menjaga guruku, Sai Chuka Aiong yang sakit sampai beliau meninggal di puncak Bukit Nelayan." Lalu dia bercerita betapa ketika dia mengunjungi kakek yang hidup sendirian itu, Sai Chuka Aiong menderita sakit.
Tentu saja penyakitnya disebabkan oleh kekecewaannya melihat cucunya, Yufi telah menikah dengan orang lain, bukan dengan keturunan Kam. Kekecewaannya membuat kakek ini bosan hidup dan ketika dia sakit, dia tidak mau minum obat. Padahal, dia adalah seorang ahli pengobatan yang lihai. Maka, ketika Kam Hong menjaganya sampai berbulan-bulan, kakek itu lalu menyerahkan kitab ilmu pengobatan peninggalan mendiang Yok Xian Jin, manusia dewa obat, kepada pendekar ini. Sampai tiba saat dia meninggal dunia. Kam Hong tidak pernah meninggalkannya dan dengan bantuan penduduk dusun di pegunungan itu, Kam Hong lalu mengubur jenazah kakek yang menjadi gurunya yang pertama kali itu. Diam-diam dia merasa menyesal mengapa Yufi, cucu tunggal kakek ini, tidak pernah datang sehingga tidak tahu akan sakit dan matinya kakek itu. Setelah guruku meninggal, baru aku turun gunung dan kebetulan sekali aku berjumpa dengan Yufi dan suaminya. Lalu dia menceritakan tentang peristiwa lucu itu, di mana dia mendengar bahwa pangeran dijadikan perebutan dan dia ingin menyelamatkan pangeran, tanpa mengetahui bahwa pangeran yang diselamatkannya itu adalah Yufi yang menyamar. Betapa kemudian Yufi marah-marah, dan suaminya malah sempat digoda cemburu, akan tetapi akhirnya mereka berdua itu insyaf dan minta maaf. Cisian tertawa geli mendengar penuturan itu. Dan engkau ceritakan tentang kematian kakeknya, Su Heng? Kam Hong menggeleng kepala. Tidak, aku tidak menceritakan hal itu. Aku tidak ingin menegurnya dan biarlah kelak ia akan mengerti dan menyesali kelalaiannya sendiri. Apalagi ketika itu aku mendengar bahwa sang pangeran telah lenyap lagi, maka aku meninggalkan mereka untuk mencari pangeran. Dan hari ini, tanpa kusangka-sangka, aku bertemu dengan engkau di sini. Kalau tidak mendengar suara sulingmu, belum tentu kita dapat saling bertemu, Sumoy. Aku girang sekali kita dapat bertemu di sini, Su Heng. Aku sangat rindu padamu. Aku pun girang dapat bertemu denganmu, Sumoy. Juga rindu. Juga rindu. Girang sekali rasa hati Cisian, dan kembali jantungnya berdebar aneh, mukanya terasa panas. Akan tetapi, Su Heng, kau belum menjawab pertanyaanku yang tadi. Pertanyaan yang mana? Dulu itu, setelah kita berhasil membasmi Hekimo, kenapa Su Heng lalu tiba-tiba saja meninggalkan aku sendiri? Sepasang mata yang jeli itu memandang tajam penuh selidik, juga penuh dengan teguran dan penyesalan. Mendengar pertanyaan ini, berubah wajah Kam Hong dan dia merasa jantungnya terguncang. Dia bangkit berdiri, lalu berjalan perlahan agak menjauh, berdiri termangu-mangu membelakangi batu di mana Cisian duduk memandangnya. Darah ini mengerutkan alisnya, penuh kekhawatiran, lalu ia pun turun dari atas batu, menghampiri Su Hengnya itu dan bertanya dengan suara lirih, akan tetapi dengan hati penuh ingin tahu. Su Heng, mengapakah? Ketika Kam Hong membalik dan memandang Sumoynya, wajahnya berubah agak pucat sehingga mengejutkan hati Cisian. Kam Hong lalu memegang kedua tangan Sumoynya itu dan sejenak mereka berdiri berhadapan, dengan kedua tangan saling pegang, kedua mata saling pandang, tanpa berkata-kata. Akhirnya Kam Hong berkata, suaranya mengandung getaran aneh. Sumoy, lihat baik-baik, pria macam apakah Su Hengmu ini? Dan Cisian memandang. Seorang pria yang gagah perkasa dan ganteng menurut penglihatannya, tenang dan berwibawa, dengan sepasang mata yang mencorong tajam namun mengandung kelembutan. Su Hengku seorang pendekar yang gagah perkasa. Kenapa? Ingatkah engkau bahwa dulu, sebelum engkau menjadi Sumoyku, engkau menyebutku paman? Habis, mengapa? Tahukah engkau berasa usiamu sekarang, Sumoy? Usiaku? Cisian tersenyum, merasa bahwa Su Hengnya ini menanyakan hal yang aneh-aneh saja. Kalau tidak salah, tahun ini usiaku hampir 19 tahun. Mengapa? Dan aku hampir 32 tahun, kata Kam Hong, suaranya mengandung kesedihan. Habis mengapa? Usia kita selisih 13 tahun. Lalu, mengapa? Kam Hong meremas-remas jari tangan itu, tanpa disadarinya karena hatinya terguncang. Sumoy, Sumoy. Tidak sadarkah engkau bahwa aku adalah seorang pria yang sudah tua? Dan Cisian tertawa geli sambil menutupi mulut dengan tangan kiri, sedang tangan kanannya masih dipegang Su Hengnya. Wah, dengar ini kakek tua renta mengeluh tentang usianya. Aduh kasihan. Harap jangan memperolokku, Sumoy. Siapa mengolokmu? Engkau sendiri yang aneh-aneh,
Su Heng. Siapa bilang engkau sudah tua? Aku sama sekali tidak melihat engkau sebagai seorang pria yang tua. Dan engkau baru 19 tahun, masih anak-anak? Su Heng. Cisian kini menarik semua tangannya dan memandang dengan alis berkerut. Sekarang engkau yang memperolokku. Aku seorang kanak-kanak? Siapa bilang aku masih kanak-kanak? Aku berani melindungi pangeran dari bahaya, aku berani menghadapi Imkan Ngookei dengan taruhan nyawa, dan engkau mengatakan aku masih kanak-kanak? Su Heng, apakah engkau hendak menghinaku? Maaf, Sumoi. Kam Hong berkata sambil menundukkan mukanya. Bukan begitu maksudku, akan tetapi aku hendak mengatakan bahwa melihat perbedaan usia antara kita, aku terlalu tua untukmu, dan karena itulah. Tempo hari itu. Melihat bahwa engkau lebih tepat kalau berdekatan dengan Sim Hongbu, dia sebaya denganmu, maka aku tidak mau menjadi batu penghalang, aku lalu menjauhkan diri. Cisian memandang bengong. Tapi, sungguh aku tidak mengerti, Su Heng. Mengapa demikian? Mengapa engkau meninggalkan aku dan apa artinya engkau mengatakan bahwa aku lebih tepat berdekatan dengan Hongbu? Memang dia mencintaku, dia menyatakan bahwa dia jatuh cinta padaku, akan tetapi apakah hal itu mengharuskan aku mendekatkan diri dengannya? Aku tidak mencintanya Su Heng. Aku lebih senang berada di sampingmu daripada di samping siapapun juga di dunia ini. Karena itu, jangan engkau bertega hati, jangan engkau menyiksaku, jangan lagi tinggalkan aku seorang diri. Cisian, tidak ada pertemuan yang tidak berakhir dengan perpisahan. Aku tidak ingin berpisah darimu, Su Heng. Untuk selamanya. Cisian tersenyum, merasa bahwa Su Hengnya ini menanyakan hal yang aneh-aneh saja. Tidak mungkin, pada suatu waktu engkau harus menikah dan kita harus saling berpisah. Aku tidak akan menikah dengan siapapun juga. Dan engkau jangan menikah, Su Heng, kita takkan pernah berpisah lagi. Kam Hong memegang kedua tangan itu lagi. Dan sampai lama keduanya hanya berdiri saling pandang, dengan hati yang tergetar aneh. Kam Hong lalu menggandeng tangan itu dan berkata, "Mari kita cari sang pangeran jangan sampai beliau tertimpa malapetaka. Tapi kau berjanji dulu tidak akan meninggalkan aku, Su Heng." "Aku berjanji." "Sumpah?" "Sumpah." Keduanya lalu melanjutkan perjalanan dengan menunggang 2 ekor kuda yang tadi ditunggangi Cisian dan Pangeran Mahkota. Suara derap kaki kuda mereka memecahkan kesunyian lereng bukit itu. Betapa anehnya asmara. Membuat 2 orang manusia, seorang wanita dan seorang pria, merasa saling tertarik dan saling terikat oleh sesuatu yang tidak mereka ketahui apa. Yang terasa hanyalah bahwa mereka itu ingin selalu saling berdekatan, saling bermesraan, dan merasa sengsara kalau berpisah. Cinta asmara antara pria dan wanita adalah sesuatu yang penuh rahasia, dan di dalam cinta asmara ini, mereka berdua hanyalah manusia-manusia, pria dan wanita, yang saling tertarik dan saling mengasihi. Cinta tidak mengenal perbedaan usia, tidak mengenal perbedaan suku atau kedudukan, tidak mengenal agama atau paham kepercayaan yang berbeda. Pendeknya, cinta meniadakan semua perbedaan antara mereka, yang penting bagi cinta adalah manusianya. Sedangkan semua yang lain hanyalah embel-embel saja. Kebijaksanaan yang membuat Kam Hong meragu, melihat perbedaan usia di antara mereka. Akan tetapi, mampukah kebijaksanaan menandingi cinta? Cinta membuat segala hal mungkin saja terjadi. Bukan usia, bukan harta, bukan agama yang menentukan, melainkan manusianya. Dan 2 insan yang saling mencinta itu pun tertarik oleh manusianya, bukan embel-embelnya karena kalau tertarik oleh embel-embelnya, maka itu bukan cinta namanya. Kemanakah perginya Pangeran Qianliong? Toa Oke telah melihat berkelebatnya beberapa orang yang disusul dengan lenyapnya sang pangeran. Dan memang benar demikianlah. Selagi 3 orang datuk kaum sesat itu mengeroyok Cisian, muncullah 3 orang yang bergerak cepat, lalu mereka itu menyambar tubuh sang pangeran, menotoknya dan melarikannya dengan cepat sekali. Mereka bertiga ternyata mempergunakan ilmu berlari cepat, membuat Pangeran Qianliong merasa seperti diterbangkan saja. Pangeran ini tahu bahwa kembali dia telah ditawan dan dilarikan orang, entah dari golongan mana. Akan tetapi pangeran ini tidak merasa takut. Kiranya yang menculik pangeran itu adalah 3 di antara para pendekar Xiao Limpai yang 8 orang banyaknya itu, yang telah diselamatkan oleh sang pangeran dari kepungan pasukan pada waktu Xiao Limsi dibakar.
Mereka membawa sang pangeran kepada sebuah kereta yang sudah dipersiapkan oleh kawan-kawan mereka, lalu melarikan pangeran menuju ke timur. Harap Paduka tidak khawatir. Kami memang menawan Paduka, akan tetapi hal ini kami lakukan bukan karena kebencian pribadi. Kami adalah patriot-patriot bangsa Han, harap Paduka memaklumi keadaan kami, kata seorang di antara mereka dengan sikap hormat. Pangeran Qianliong hanya tersenyum mengangguk. Kemanakah kalian hendak membawaku? Tanyanya. Kepada pimpinan kami di kota Qin'an, jawaban singkat ini diterima oleh sang pangeran tanpa banyak cakap lagi. Malah kebetulan, pikirnya. Dia kelak akan menjadi kaisar, maka dia pun harus tahu benar tentang seluk-beluk mereka yang menganggap diri mereka sebagai para patriot ini. Kelak, mau tidak mau, dialah yang akan berhadapan dengan mereka ini. Dan dia pun perlu melakukan pendekatan, agar selain mengetahui keadaan mereka lahir batin, juga dia akan dapat bicara dengan mereka, terutama sekali para pemimpinnya. Jadi Qin'an, di provinsi Shantung itu sarang mereka? Perjalanan ke Qin'an itu bukan dekat, akan tetapi di sepanjang perjalanan, 3 orang pendekar Xiao Limpai itu bersikap sopan dan baik. Diam-diam sang pangeran memperhatikan dan dia memperoleh kenyataan bahwa gerakan mereka yang menamakan dirinya para patriot Han itu belumlah meluas, yaitu belum memperoleh banyak dukungan rakyat. Buktinya, di sepanjang perjalanan mereka itu merahasiakan perjalanan itu dan tidak pernah mereka menghubungi rakyat yang membantu mereka. Namun, harus diketahui bahwa mereka itu bersikap hati-hati sekali dan agaknya banyaknya teman-teman mereka yang diam-diam menjadi penyelidik dan pelindung sehingga perjalanan kereta itu tidak pernah mendapat gangguan. Akhirnya, setelah melalui perjalanan yang jauh dan melelahkan, akhirnya kereta memasuki kota Qin'an di provinsi Shantung, langsung memasuki pekarangan sebuah rumah yang cukup besar dan kuno. Kereta itu terus bergerak masuk ke belakang melalui jalan samping sehingga tidak nampak lagi dari depan. Sang pangeran dipersilakan turun, lalu diiringkan memasuki rumah besar melalui pintu belakang. Ruangan di dalam rumah besar kuno itu luas sekali. Ketika Pangeran Qianliong memasuki ruangan itu, dia memandang ke kanan kiri dengan penuh perhatian. Ruangan itu nampak sunyi karena tidak ada suara, akan tetapi ternyata di situ duduk banyak orang. Laki-laki dan wanita-wanita yang kelihatan penuh semangat dan gagah perkasa. 5 orang pendekar Xiao Limpai yang lain hadir pula di situ, jadi lengkap 8 orang dengan yang membawanya ke situ. Nampak pula beberapa orang Huixiao, bahkan ada pula yang berpakaian seperti Tosu. Akan tetapi yang terbanyak adalah pria-pria berpakaian seperti pendekar. Mereka duduk di atas bangku-bangku tidak teratur, akan tetapi semua menghadap kepada seorang laki-laki setengah tua yang usianya kira-kira 50 tahun namun masih nampak tampan dan gagah. Ada beberapa orang duduk di dekat pria ini, termasuk 3 orang wanita cantik setengah tua. Pangeran Qianliong segera mengenal pria gagah ini, dan dia pun dipersilakan untuk duduk berhadapan dengan pria gagah yang agaknya menjadi pimpinan para patriot di tempat itu. Di antara orang-orang yang duduk di dekat pria gagah itu, nampak pula seorang pemuda yang kelihatan lebih gagah lagi, bersama seorang dara yang menggunakan pakaian pria sehingga nampaknya sebagai seorang pemuda yang amat tampan. Akan tetapi sekali pandang saja tahulah sang pangeran bahwa pemuda yang amat tampan itu adalah seorang gadis. "Ah, selamat datang, pangeran," kata pria tua yang gagah itu sambil bangkit berdiri memberi hormat, suaranya halus dan ramah, juga sikapnya menghormat. "Maafkan kalau kami membuat Paduka banyak kaget dan lelah, akan tetapi kami girang bahwa Paduka tiba di sini dalam keadaan sehat dan selamat." Pangeran Qianliong tersenyum, seperti biasa sikapnya tenang sekali dan yang mengagumkan para patriot adalah bahwa pangeran ini biarpun masih amat muda, namun sikapnya seperti seorang dewasa yang menghadapi sekelompok anak nakal saja. "Silakan duduk, pangeran," kata pula pria tua gagah itu. "Terima kasih, Butai Hiap," jawab sang pangeran sambil duduk dan memandang ke sekeliling. Sedikitnya ada 25 orang di dalam ruangan yang luas itu, kesemuanya adalah orang-orang yang bersikap gagah. Diam-diam dia merasa amat sayang bahwa orang-orang gagah seperti ini sekarang berdiri berhadapan dengan dia sebagai orang-orang yang memusuhinya, atau setidaknya memusuhi kerajaan ayahnya. "Kalau boleh aku bertanya, mengapa dalam waktu singkat saja terjadi perubahan besar dan sikap Butai Hiap menjadi berlawanan? Ketika aku hendak ditangkap Imkan Ngookei, Butai Hiap melindungiku, dan sekarang Butai Hiap menawanku sebagai musuh. Apa artinya semua ini?"
Bu Sengkin atau Butai Hiap, tersenyum lebar dan kelihatan semakin ganteng biarpun usianya sudah setengah abad. Tidak perlu diherankan, Pangeran, karena semua itu hanya menjadi akibat dari keadaan Pangeran dan Kaisar yang juga berlawanan. Kalau tempo hari kami menyelamatkan Paduka, hanyalah karena kami hendak menolong seorang pangeran yang bijaksana dari ancaman penjahat-penjahat macam Im Kan Ngo Kei. Dan kalau sekarang kami terpaksa menawan Paduka adalah karena kami adalah patriot-patriot dan Paduka adalah putra mahkota. Pangeran muda itu mengangguk-angguk. Aku dapat mengerti, Butai Hiap. Lalu, setelah aku ditawan dan dibawa sini, apakah yang hendak kalian lakukan terhadap diriku? Tentu Paduka tidak mau menerima kalau kami mengatakan bahwa ayah Paduka, Sri Baginda Kaisar Yung Cheng, telah melakukan banyak sekali kejahatan dan kelaliman, bertindak sewenang-wenang terhadap para orang gagah. Aku maklum apa yang kau maksudkan, akan tetapi bagaimanapun juga, pada waktu ini, aku hanya seorang pangeran mahkota dan seluruh kekuasaan mutlak berada di tangan Kaisar. Kaisar telah melakukan tindakan sewenang-wenang, bahkan baru-baru ini telah membasmi dan membakar biara Xiao Limsi. Tentu Paduka mengetahuinya, bahkan juga Paduka menyaksikannya dan Paduka pula yang menyelamatkan 8 orang pendekar Xiao Limpai. Aku sudah tahu akan semua itu. Lalu apakah hendakmu? Kaisar bukan seorang penguasa yang baik, dan menambah dendam dan sakit hati para pendekar yang sejak dahulu tidak rela membiarkan tanah air dan bangsa dicengkeram penjajah Manchu. Harap Paduka maafkan kalau kami bicara sejujurnya, karena Paduka adalah seorang yang juga memiliki kegagahan dan kebijaksanaan. Pangeran Qian Liong kembali tersenyum, bukan tersenyum pahit, sama sekali tidak membayangkan perasaan sakit mendengar ucapan itu, melainkan tersenyum maklum akan kenakalan anak-anak di sekelilingnya. Nanti dulu, Butai Hiap. Yang dinamakan penjajah itu adalah kalau satu negara menjajah negara lain, satu bangsa menjajah bangsa lain. Akan tetapi kurasa bangsa Manchu tidak mempunyai negara lain kecuali di sini, dan bangsa Manchu sekarang pun sudah tidak ada dan menjadi satu dengan bangsa Han. Aku sendiri, sebagai pangeran, sama sekali tidak merasa sebagai bangsa Manchu, tanah airku di sini dan negaraku juga di sini. Memang pada mulanya, bangsa Manchu yang merupakan bangsa nomad itu menyerbu ke selatan dan karena kelemahan dan kesalahan bangsa Han sendirilah, yang tidak ada persatuan, sering berkelahi sendiri, dan kaisar amat lemah. Para pembesarnya tidak ada yang jujur dan setia, semua tukang korup, maka akhirnya bangsa Manchu menjatuhkan kaisar yang berkuasa dan selanjutnya sampai sekarang memimpin bangsa Han untuk membangun negara. Akan tetapi aku bukan membela kerajaan ayahku, sama sekali tidak. Hanya bicara menurut kenyataan saja. Memang, ayahku telah menyeleweng, menyerbu Xiao Limsi dan semua itu dilakukan hanya karena urusan-urusan pribadi. Ayah telah menjadi lemah pula dan hal ini amat kusesalkan. Kalau aku menjadi kaisar, semua hal yang bengkok pasti akan kubikin lurus, dan niatku hanya ingin memajukan bangsa, membangun negara dan mendatangkan kemakmuran bagi rakyat jelata. Semua patriot mendengarkan dengan alis berkerut. Mereka semua tahu bahwa pangeran ini memang amat bijaksana dan andai kata pangeran ini yang menjadi kaisar, agaknya keadaan pun akan berubah. Akan tetapi kenyataannya sekarang, Kaisar Yung Cheng telah menimbulkan dendam di hati para pendekar dan patriot. Kami dapat percaya apa yang Paduka katakan, akan tetapi kenyataan sekarang ini amat pahit bagi kami, dan Paduka masih belum menjadi kaisar. Oleh karena itu, kami harus bertindak. Dan tidak mungkin kami diam saja membiarkan Kaisar melakukan kelaliman sambil menanti Paduka menggantikannya. Butai Hiap, katakan saja. Apa yang hendak kalian lakukan kepadaku? Membunuhku? Aku tidak takut mati. Akan tetapi jangan harap dapat memaksaku memberontak terhadap ayah dan pemerintahku sendiri. Bu Sengkin tertawa. Kami pun tidak begitu bodoh, Pangeran. Mana mungkin kami mengharapkan Paduka, seorang pangeran Manchu, memberontak terhadap kerajaan Manchu sendiri? Tidak, kami cukup menghargai sikap Paduka yang baik dan kami percaya bahwa Paduka akan menjadi kaisar yang paling bijaksana di antara semua kaisar Manchu yang pernah ada. Lalu apakah hendak kalian sekarang? Kami tidak akan mengganggu Paduka, hanya untuk sementara ini terpaksa Paduka kami tahan dulu sebagai sandera. Dengan Paduka sebagai sandera, kami hendak mengajukan tuntutan kepada Sri Baginda Kaisar, dan sebelum tuntutan kami dipenuhi, Paduka tidak akan kami bebaskan. Pangeran itu tetap saja bersikap tenang.
Apakah adanya tuntutan-tuntutan kalian, kalau boleh aku tahu? Tuntutan pertama, agar biara Xiao Limsi yang telah dibakar itu dibangun kembali. Kedua, agar semua pendekar Xiao Limpai dan para pendekar lain, patriot-patriot bangsa, tidak dikejar-kejar dan dibebaskan dari tuduhan memberontak. Ketiga, agar bangsa Han diperlakukan sama rata dengan orang-orang Manchu, dan keempat, agar para pendekar diberi kebebasan untuk membawa senjata guna bekal dan perlindungan diri di waktu mengadakan perjalanan jauh. Pangeran Qianliong mengangguk-angguk. Tuntutan yang cukup patut, hanya yang nomor 2 itu harus ada pelaksanaan timbal balik. Kalau para patriot tidak ingin dikejar dan dianggap memberontak, tentu saja mereka jangan melakukan gerakan memberontak. Aku akan ikut membujuk Kaisar untuk melaksanakan tuntutan-tuntutan kalian itu. Semua patriot yang berkumpul di situ merasa lega dan girang. Kalau tuntutan-tuntutan mereka dipenuhi, tentu saja tidak ada alasan bagi mereka untuk memberontak. Pemberontakan bukanlah soal yang mudah. Untuk memberontak terhadap kerajaan yang demikian kuatnya, harus mempunyai ratusan ribu orang pasukan dan perlengkapan yang besar. Kalau hanya sekelompok pendekar saja, mana mungkin dapat melakukan pemberontakan? Demikianlah, mulai hari itu, sang pangeran diperlakukan sebagai seorang agung walaupun dia tidak mempunyai kebebasan dan menjadi tawanan. Siang malam dikawal dan dijaga, dan Butai Hiap lalu mengirim utusan dan surat kepada Kaisar untuk menyampaikan tuntutannya. Tentu saja tempat di mana pangeran ditahan itu amat dirahasiakan. Pemuda gagah perkasa dan gadis berpakaian pria yang duduk di dekat Butai Hiap ketika pangeran mahkota dihadapkan itu adalah Sim Hongbu dan Chu Pek In. Bagaimanakah kedua orang dari Lembah Suling Emas yang kini berubah nama menjadi Lembah Naga Siluman itu dapat tiba di tempat itu dan bergabung dengan para patriot? Untuk mengetahui hal ini, mari kita ikuti perjalanan pemuda Sim Hongbu, pewaris dari ilmu mujizat keluarga Chu di Lembah Naga Siluman. Pemuda inilah satu-satunya orang yang mewarisi ilmu pedang Kuai Liong Kiamsut yang hebat, bahkan pedang pusaka itu pun kini berada di tangannya, lalu disembunyikan di balik bajunya yang panjang. Seperti telah kita ketahui, Sim Hongbu secara kebetulan bertemu dengan Qi Xian ketika dia muncul membantu Dara itu menghadapi Heki Moong yang amat lihai itu. Kemudian, karena diam-diam Kam Hong pergi, maka Qi Xian melakukan perjalanan bersama Sim Hongbu. Akan tetapi, sebentar saja terjadi percekcokan ketika Qi Xian mendengar bahwa Sim Hongbu yang mewakili Lembah Naga Siluman dan keluarga Chu, kalau bertemu dengan Kam Hong hendak menantang Kam Hong mengadu ilmu, yaitu mengadu ilmu padang Kim Xiao Kiamsut melawan ilmunya Kuai Liong Kiamsut. Mendengar ini, Qi Xian marah-marah dan menantang Hongbu, bahkan lalu menyerangnya sehingga terjadi pertandingan seru di mana Hongbu mengalah. Qi Xian meninggalkannya dan pemuda ini berduka sekali. Dia telah jatuh cinta kepada Qi Xian semenjak perjumpaannya dahulu, beberapa tahun yang lalu ketika Qi Xian masih seorang dara kecil di pegunungan yang tertutup salju. Semenjak itu dia tidak pernah dapat melupakan Qi Xian, dan pertemuan terakhir ini menimbulkan kekaguman hebat melihat betapa Dara itu telah menjadi seorang pendekar wanita yang amat lihai. Kekaguman yang mempertebal cintanya dan yang membuatnya tanpa ragu-ragu lagi menyatakan cintanya kepada Dara itu. Akan tetapi, Dara itu agaknya membencinya. Karena dia adalah pewaris Kuai Liong Pokiam dan dia dianggap musuh besar dari Kam Hong, suheng Dara itu, Hongbu merasa sedih sekali. Perasaan duka dalam hati seorang pemuda yang merasa ditolak cintanya memang amat menyiksa. Segala sesuatu tampak hampa dan hidup rasanya hambar. Kegembiraan lenyap dan yang ada hanya perasaan iba duka yang semakin besar. Dalam keadaan seperti ini, Hongbu melanjutkan perjalanannya. Dia merasa seperti sebuah boneka hidup yang hidupnya hanya untuk melaksanakan tugas belaka. Tugasnya adalah pertama-tama, menyelamatkan pedang pusaka Kuai Liong Pokiam agar jangan sampai terampas oleh utusan Kaisar yang mencari dan mengejarnya sebagai buronan. Kedua, dia harus mencari Kam Hong untuk mempertahankan nama keluarga Chu dan untuk menyatakan bahwa ilmu Kuai Liong Kiamsut tidak kalah oleh ilmu Kim Xiao Kiamsut. Dan juga, dia harus menebus kekalahan para gurunya itu dari tangan pendekar naga sakti gurun pasir. Pada suatu hari yang amat panas, lewat tengah hari, Hongbu duduk beristirahat di bawah sebatang pohon yang rindang. Keteduhan di bawah sebatang pohon terasa nikmat sekali setelah dia tadi terpanggang di dalam terik matahari, membuatnya mengantuk. Akan tetapi dia tidak tidur, melainkan melamun. Terbayanglah di pelupuk matanya tentang perubahan dirinya dan keadaannya. Dahulu, ketika dia masih menjadi seorang pemburu biasa, tanpa ilmu yang tinggi,
hanya seorang pemburu kasar biasa, kehidupannya selalu penuh dengan kegembiraan. Menyusuri jejak binatang saja sudah mendatangkan kegembiraan tersendiri. Lalu dalam keadaan berburu sudah mendatangkan ketegangan dan kegembiraan yang penuh harapan. Apalagi kalau dia berhasil merobohkan binatang buruannya, girangnya bukan main. Dilanjutkan dengan penjualan hasil buruan, juga mendatangkan kegembiraan tertentu. Dan sekarang? Sekarang jauh berbeda daripada dahulu. Dia kini bukan seorang pemburu kasar biasa lagi. Dia seorang ahli waris ilmu silat tinggi yang tiada keduanya di dunia. Dia telah menjadi seorang berilmu, seorang pendekar. Katakanlah dia telah maju. Akan tetapi bagaimana jadinya? Lenyaplah kegembiraan hidup seperti yang dirasakannya ketika dia masih menjadi seorang pemburu kasar dan bodoh. Kini dia menjadi seorang yang mempunyai banyak musuh. Lenyaplah semua kebahagiaan, lenyaplah semua ketentraman. Dia dikejar-kejar dan dibebani tugas berat. Dan lebih dari itu malah, dia berjumpa dengan Cisian hanya untuk patah hati. Sedih hatinya, dan orang yang berduka biasanya memang selalu mudah mengantuk. Dalam kedukaan, orang membuang dan menghamburkan banyak sekali kekuatan batin, maka mudah membuatnya mengantuk. Tanpa disadarinya, sambil bersandar batang pohon, Hongbu pun tertidur. Kebanyakan dari kita saling berlomba untuk mengejar yang kita namakan kemajuan. Semenjak masih kecil sekali, sejak duduk di kelas 0, kita didorong dan dibentuk oleh orang-orang tua kita dan oleh guru-guru kita untuk mencari kemajuan. Angka-angka di buku laporan sekolah menunjukkan apakah kita maju ataukah tidak, dan kemajuan selalu dianggap sebagai sesuatu yang amat baik, menjadi tujuan kita sejak kecil sehingga setelah kita dewasa, tak mungkin lagi kita terlepas dari kehausan akan apa yang kita namakan kemajuan itu. Apakah yang sesungguhnya yang kita namakan kemajuan? Dalam buku laporan sekolah, angka-angka kita menunjukkan bahwa kemajuan adalah apabila angka-angka kita lebih baik daripada yang sudah. Jadi kemajuan tampak setelah ada perbandingan. Sekarang kelas 1, lain tahun kelas 2, itu namanya maju. Sekarang berpenghasilan Rp10.000 sebulan, lain waktu Rp25.000, itu namanya kemajuan. Si A lebih maju daripada si B dan si C lebih maju lagi. Semua orang berlari, berlomba untuk mencapai apa yang kita namakan kemajuan. Jadi kemajuan adalah suatu keadaan yang kita anggap lebih baik daripada keadaan lain yang sudah ada. Bukankah demikian? Lebih dari itu. Kemajuan kita anggap sebagai sesuatu yang jauh lebih baik, lebih menyenangkan, lebih enak, pendeknya lebih mendatangkan kesenangan dalam hati kita. Oleh karena itulah maka kita berlomba untuk mengejar kemajuan. Akan tetapi, benarkah demikian keadaannya? Benarkah kemajuan akan mendatangkan kesenangan dan kepuasan? Memang, tujuan yang tercapai mendatangkan kepuasan dan kesenangan, akan tetapi hanya sejenak saja. Penyakit yang sudah mendarah daging pada diri kita, yaitu mencari kemajuan, akan timbul pada saat kita telah mencapai sesuatu yang kita kejar-kejar itu, yaitu mencari kemajuan lain yang lebih menyenangkan daripada apa yang kita capai. Bersambung ke bab 55. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.